semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di video baru. Dan langsung nggak muka aku agak basah-basah nih. Aku lagi nanoan nih teman-teman, karena kebetulan sedang ada jerawat di wajah, sehingga aku semakin rajin pakai nano. Nah teman-teman, di kesempatan sore hari ini, saat diriku ada waktu ya, sharing sebentar yuk, ngisi video baru ya. Kita sharing tentang apa? Maunya tentang apa? Oke, jadi sore ini tuh kita sharing santai aja ya. Ini aja aku sambil nanoan nih. Adem tahu, dingin, enak, seger ya kan. Yang punya nano pasti tahu tuh rasanya. Oke. Jadi sore ini kita akan sharing tentang yang bisa aku lihat di sekelilingku saat ini, yaitu menjaga kewarasan. Kewarasan dalam hal apa nih? Ya otomatis ya, karena kita ini pebisnis, jadi kita ngebahasnya kewarasan dalam berbisnis. Mungkin sedang relate dengan teman-teman semua. Oke, jadi mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang kebingungan harus melakukan apa lagi gitu ya untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan. Misal nih kita bahas bisnis MCI ya kan. Nah mungkin di antara teman-teman ini ada yang sudah bingung mesti seperti apa lagi. Tiap hari udah promosi juga loh mbak, tiap hari juga udah ketemu tim loh, tiap hari juga udah prospek kan, tapi rasanya masih sepi-sepi aja mbak, nggak ada closingan, nggak ada juga yang bertanya gitu ya. Udah makin sepi, terus juga semangat tim juga udah semakin turun gitu. Jadi menjaga kewarasan yang dimaksud adalah bagaimana untuk kita sendiri itu tetap punya motivasi untuk tetap punya semangat di kondisi yang mungkin eksternalnya tidak mendukung sebenarnya. Cuman kita harus tetap bisa gitu loh ngejaga semangat kita, motivasi kita. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, jadi kita cerita aja nih ya, ngobrol-ngobrol aja. Jadi sebenarnya masalah yang seperti itu tidak hanya dirasakan oleh teman-teman mungkin yang sedang merasakan. Aku yang sering ngevlog seperti ini, sering sharing seperti ini juga kadang-kadang bisa kehabisan akal. Bisa ngerasa bingung, ngapain lagi ya? Harus seperti apa lagi nih? Ya kan, nge-follow up tim. Harus seperti apa lagi nih memberikan motivasi? Ya kan? Ada yang ngerasa seperti itu. Tapi intinya adalah kita tetap bisa maju kan? Ya kan? Walaupun mau sesusah apa, walaupun sekrisis motivasi seperti apapun, pada kenyataannya kita maju terus loh. Nggak percaya? Maksud dari kita maju terus itu tidak hanya dari jumlah bonus yang kita dapat, closingan yang kita dapat ya. Ketika kita punya kesadaran bahwa kita stuck, bahwa kita nggak bergerak, bahwa kita lagi krisis motivasi, itu sebenarnya juga satu kemajuan ya. Itu sebenarnya langkah yang maju ke depan. Kalau orang yang nggak pernah sadar ya bahwa dia lagi stuck, nggak pernah sadar bahwa dia harus berbuat lebih, nah itu yang sebenarnya nggak maju-maju ya, karena nggak ada kesadaran. Jadi kalau misalnya kita udah sadar, itu udah bagus. Berarti apa? Kita akan memikirkan solusinya seperti apa ya kan. Mungkin akan konsul sama upline-nya, atau mungkin mencari cara-cara baru, atau mungkin ikut training-training yang kira-kira dibutuhkan supaya lebih ada ide-ide baru, ada motivasi baru. Itu sebenarnya udah langkah yang maju ke depan sih. PR-nya ketika kita sudah menyadari ya kan, terus mencari cara, yang menjadi PR itu adalah bagaimana kita mengerjakannya. Nah kebanyakan dari orang-orang itu dia susah banget pegang komitmen untuk melakukan hal-hal yang nyata-nyata. Memang itulah caranya untuk membuat dia lebih ada progres lagi ya. Jadi udah susah-susah gitu ya memikirkan caranya. Cuman begitu dia harus praktek, harus action, ya sekali mungkin dia ngerasa berat, 2 kali dia udah ngerasa nggak sanggup, ketiga kali udah nggak mau lagi ya, dirasa nggak cocok sama dia, dirasa ya udah ini memang akhir dari semuanya ya. Nah sekarang sharingnya bagaimana cara seorang Desmai gitu untuk melewati semua kondisi yang
bingung tadi menjaga kewarasan tadi, karena kalau aku pribadi ya sebagai member MCI, leader MCI yang memang secara kantong rezekinya hanya di MCI, artinya memang harus benar-benar bisa menjaga komitmen, harus melakukan berbagai cara secara konsisten ya. Nah, apa yang kulakukan untuk menjaga kewarasan ini? Satu, aku otomatis harus happy dong, ya kan? Untuk mendapatkan kebahagiaan ya, untuk merasakan happy supaya bisa tetap fokus, bisa ngerjain dengan semangat gitu ya, dengan niat. Berarti mencari kebahagiaan itu yang seperti apa? Satu, bisa jadi aku kayak sekarang, aku pergi jalan sendiri, terus aku tiktokan misalnya gitu ya. Ya senang aja gitu loh, nge-record, terus mengekspresikan wajah gitu ya, ngikutin tren. Ya udah, itu sebenarnya happy-happy yang sudah kita dapetin gitu loh, dan kita sadar bahwa cara aku untuk happy itu seperti itu. Yang kedua, happy aku lagi itu aku suka dengerin musik ya. Jadi aku ini termasuk orang yang monoton sih, dalam artian kurang bisa mengimprove lagu-lagu yang terbaru misalnya gitu ya. Aku seneng yang lagu yang memang dari dulu aku suka, aku dengerin, aku nyanyikan gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang ngikutin story aku di Instagram tuh tahu banget gitu ya. Karena kalau aku sambil nyetir gitu ya, ya aku record aja, aku sambil nyanyi-nyanyi gitu sambil nyetir. Nah, itu juga suatu happiness yang aku dapetin gitu ya. Jadi ketika sudah dapet nih si happiness ini, ketika kita dihadapkan kembali kepada pekerjaan yang harus kita lakukan berkaitan dengan bisnis kita, itu kita ngerasanya oke gitu. Karena kan kita udah isi diri kita kan sama kebahagiaan nih, sama rasa-rasa happy. Jadi waktu kita dihadapkan dengan tugas, ya namanya tugas itu kadang-kadang kan kesannya itu kan gak nyaman ya, kesannya itu memberatkan gitu. Tapi kalau kita udah bekalin diri kita dengan kebahagiaan dulu di awal, nanti waktu kita mengerjakan tugas kita sih kita nggak ngerasa berat. Ya udah, kerjain yuk kayak gitu. Terus yang keduanya lagi, kalau keduanya itu aku karena aku seseorang yang sangat jarang serantang seruntung dengan orang lain gitu, atau dengan teman gitu ya. Aku jadinya lebih mengetahui kebutuhan diriku gitu. Aku tidak mudah terpengaruh oleh siapapun gitu. Dan ketika aku lebih banyak sendiri kemana-mana, aku seperti lebih memahami apa yang aku butuhkan. Nah, berkaitan dengan pekerjaan misalnya atau motivasi, maka aku akan mengingatkan diriku sendiri dan tahu apa sih kebutuhan diriku sendiri nih. Misalnya berkaitan dengan motivasi. Oke, sekarang motivasi apa nih yang kita butuh ini? Oh, kita butuh semangat supaya nanti dilihat oleh tim jaringan kita tuh kita nggak padam-padam gitu loh, kayak kita tuh nggak ada turun-turunnya ya, secara promosi online, secara presentasi, secara grup meeting kita semua aktif terus gitu. Oke, caranya seperti apa? Nah, yang kulakukan adalah aku memfollow orang-orang yang memang di dalamnya itu setiap kata-katanya itu kayak ada mantranya gitu loh, kayak membuat kita itu iya juga nih gitu ya. Jadi salah satu yang sering banget aku ikutin gitu ya kontennya itu kan Pak Hing ya. Aku sudah sering sampaikan ya, aku sering sekali mengikuti konten-kontennya Pak Hing Dranata Nikolai. Jadi begitu beliau membuat konten gitu ya, didengerin enak, terus juga disimak itu tuh relate gitu. Nah, muncullah di situ semangat, muncullah di situ keyakinan lagi gitu, dan akhirnya siap kan untuk mulai lagi. Oke, yuk kita fokusin lagi apa yang mau kita kerjakan setelah ini. Nah, ketiganya lagi teman-teman, itu aku untuk menjaga kewarasan sebagai seorang leader ya, sebagai seorang member juga, sebagai seorang pencari nafkah juga gitu ya. Aku berusaha untuk bertemu dengan member-member atau kedalaman-kedalamanku yang dia itu sangat welcome gitu kalau misalnya aku ajak ketemu. Nah, sehingga ketika kita ketemu ya, itu kita nggak bener-bener bahas-bahas pekerjaan banget gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kita ya happy-happy aja, dalam artian gini, happy-happy itu misalnya ya nongkrong sama-sama nih malam minggu gitu. Ya nongkrong gitu tuh nanti aku bawa produk ya,
Terus juga kadang kita sambil sharing sedikit-sedikit tentang tim jaringannya dia gitu. Terus juga kadang kita bercerita tentang kehidupan gitu kan. Terus tentang seperti apa kita yang ibu rumah tangga ini membagi waktu kita dengan bisnis. Nah, jadi sharing-sharing kecil yang seperti itu yang membuat aku merasa bisa brainstorming sama orang lain. Nah, nanti pas pulang ya, di jalan pulang misalnya gitu nyetir ya, aku dapat insight-insight baru, aku dapat pandangan-pandangan baru gitu loh. Nah, disitulah muncul nanti ide-ide untuk bahan group meeting. Kadang muncul juga bahan untuk konten ya, sehingga apa? Nggak terasa teman-teman, malah jadinya produktif ya kan, karena yang kita lakukan itu arahnya jelas. Dalam artian gini, walaupun kita ini berusaha untuk menjaga kewarasan gitu ya, tapi memang step-stepnya yang dilakukan itu memang arahnya kepada perbaikan diri kita. Cuman gini, permasalahannya kebanyakan orang itu menjaga kewarasan dia untuk tetap fokus dalam bisnisnya atau dalam pekerjaannya atau dalam kehidupannya, dia justru menghindari atau dia lari dari apa yang menjadi tugasnya. Jadi dia kayak misalnya gini, kita nge-mall yuk gitu kan, udahlah, maksudnya nggak usah terlalu pusing ya, kayak sekarang nih closingan susah, tim susah dihubungin, ya udah yuk nge-mall lah dari pagi sampai sore misalnya gitu ya. Habis gitu terus makan-makan bareng gitu kan ya. Tapi sama sekali nggak ada hal-hal yang bersinggungan sama pengembangan bisnis gitu loh. Jadi benar-benar kayak main-main banget. Nah, ini tuh akhirnya apa? Kalau teman-teman misalnya melakukan ini dalam bentuk kelompok, maka satu orang dengan orang yang lainnya akan saling membantu untuk melupakan ya. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya kalau aku lebih baik kemana-mana sendiri deh ya. Jadi nggak terlalu kayak nongkrong banget, nggak terlalu bestie banget ya. Kalau misalnya memang harus ketemuan nih sama teman-teman ya ketemu, tapi bukan berarti yang kayak kumpul terus gitu dari pagi sampai jam berapa gitu kumpul terus, enggak. Karena nanti yang ada nggak akan punya waktu untuk evaluasi diri sendiri, nggak akan ada waktu untuk menemukan kebutuhan diri sendiri ya, karena setiap harinya main. Intinya menjaga kewarasan itu ya tetap juga harus dengan tujuan yang tetap berkaitan dengan bisnis kita. Jangan benar-benar ditinggal gitu loh. Ya memang kita menjaga kewarasan itu tuh, kalau misalnya ngomongin kerjaan lagi, kalau mikirin kerjaan lagi kapan warasnya gitu ya. Enggak juga sih. Ya, ini kembali lagi tergantung dari tanggung jawabnya seseorang, tergantung dari impiannya seseorang, tergantung dari bagaimana dia bisa membawa dirinya tetap balik ke pekerjaan atau tugas asalnya dia. Nah, jadi intinya seperti itulah ya. Kalau misalnya teman-teman melihat seorang Desmay, Mbak kok tiap hari kayaknya ada aja kontennya, Mbak tiap hari kok kayaknya ada aja tempat perginya, kemana ketemu siapa gitu ya, kayak nggak ada habis-habisnya energinya, kok kayaknya tuh nggak ada kayak nggak ada ngerasa turun gitu loh, kayak semangatnya tuh kok bisa stabil ya. Pernah tuh ada timku ngomong gitu, gimana ya caranya tuh ya, kok kayaknya tuh Mbak Desmay tuh semangatnya tuh stabil aja, nggak kayak kita gitu ya, kadang ada masalah keluarga turun gitu, baru mau naik lagi nanti ada lagi masalah ini apa segala macem ya, belum lagi nanti urusan anak. Wah, intinya aku cuman mau ingetin satu hal, kalau teman-teman di bisnis MCA ini sudah jatuh bangun, waktu membangunnya itu udah jatuh bangun, nangis-nangis darah gitu ya, udah dihina-hina, udah diinjek-injek ya kan, terus udah naik nih posisi teman-teman, sudah bisa memberikan banyak bukti dari bisnis MCI, tapi ketika teman-teman menyerah pada keadaan, maka sama aja teman-teman sendiri yang menghancurkan apa yang sudah teman-teman bangun. So, sebenarnya bisnisnya sudah bagus ya kan, uangnya, rewardnya semuanya lo sudah enak,
Sekarang masalahnya hanya di dalam diri sendiri. Bagaimana berkomitmen, bagaimana menjaga konsistensi, bagaimana terus bisa fokus. Ya, walaupun ya kita pasti ada masa-masanya kita tadi sulit sekali menjaga kewarasannya, apalagi dengan kehidupan yang dinamis. Tapi kalau kita mengenal diri kita sendiri, maka keadaan itu tidak akan lama, teman-teman. Sebentar doang. Ya, ibaratnya juga waktu lagi kalut-kalut gitu ya. Ya itu kayak itu sebentar doang. Kita intinya pas kayak korek api, kalau kita giniin cus gitu ya, udah nyala apinya, itu kita sendiri yang tahu. Berarti kita cuman butuh pemantik ya. Begitu kita kenal diri kita hanya butuh pemantik untuk mengembalikan kembali semangat kita, motivasi kita, dan kita tahu arah jalan kita ini kemana untuk menuju progres yang baru. Udah lah ya, itu aja sharing dari Desmai. Semoga bermanfaat, semoga membuka sedikit ya untuk mood, semangat, motivasi teman-teman semua. Ya, intinya kita semua sedang berproses di sini. Desmai pun sama, saat ini belum elit, tapi insya Allah akan terus berprogres dan akan terus menyadari ya apa aja yang harus dilakukan, dan semoga bisa lebih cepat lagi. Begitupun teman-teman semua. Oke, itu aja sharing dari Desmai. Semoga bermanfaat, semoga menguatkan semuanya ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Better Life with MCI. Bye.